Bapa yang baik, hari ini kami terus meyakini Tuhan, bahwa di sepanjang perjalanan hidup kami berjalan bersama dengan Tuhan, selalu ada jalan keluar. Karena berjalan bersama dengan Yesus, kami tidak akan pernah buntu. Berjalan bersama dengan Yesus, kami tidak akan pernah mentok. Karena kami yakin dan percaya, ketika kami berjalan bersama dengan Tuhan, kami berakar, bertumbuh, berbuah, berjalan bersama dengan Tuhan. Maka kami yakin dan percaya, di ujungnya kami akan sampai kepada jalan kekekalan. Dan kami yakin dan percaya seluruh jemaat dan umatmu di tempat ini juga sama. Biarlah mereka Tuhan, di dalam penderitaan mereka, di dalam pergumulan, di dalam pencobaan dalam hidup mereka, mereka boleh melewati ini semua karena mereka berjalan bersama dengan Kristus. Dan hari ini kami terlalu yakin dan percaya Tuhan, ketika ada landasan yang benar, jalannya benar, landasannya benar, maka hidup mereka menjadi hidup yang benar di dalam Tuhan. Oleh karena itu, berikan urapan-Mu yang baru kepada hamba-Mu, urapan kuasa Roh Kudus-Mu boleh mengalir lewat mulut lidah bibir hamba-Mu, sehingga apapun yang hamba-Mu perkatakan, bukan perkataan hamba-Mu lagi secara pribadi, tapi perkataan-perkataan Kristus, perkataan-perkataan kuasa Roh Kudus-Mu yang boleh mengalir keluar lewat mulut lidah bibir hamba-Mu, sehingga hari ini lewat perkataan Kristus, lewat sabdanya, maka yang sakit boleh disembuhkan, yang mempunyai beban berat boleh dilepaskan, bahkan yang tidak mempunyai pengharapan, Engkau beri pengharapan yang baru, karena hanya Yesus Kristuslah sumber pengharapan kami yang sejati. Terima kasih Bapa yang baik. Dan hari ini kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu seperti telinga seorang murid dan hati seorang hamba, sehingga ketika kami keluar dari tempat ini, maka kami perlu menjadi manusia-manusia yang diubahkan dan berubah seturut dengan teladan Kristus. Terima kasih Bapa yang baik, berfirmanlah. Kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu seperti telinga seorang murid dan hati seorang hamba. Seluruh umat Tuhan yang ada di tempat ini, kita katakan bersama-sama, amin. Sekali lagi kita katakan bersama-sama, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita akan melihat lanjutan khotbah, yaitu tentang mengalami Kristus. Dan hari ini saya akan ambil satu judul, yaitu tentang berakar dalam Kristus. Apa Bapak Ibu Saudara? Berakar dalam Kristus atau berakar kuat dalam Kristus. Nah, oleh karena itu, sebelum kita memulai firman Tuhan pada hari yang indah ini, mari kita buka 2 Kolose pasal 2 ayat yang ke-6 sampai ke-7 saja. Kolose pasal 2 ayat 6 dan ke-7. Kalau sudah menjumpai, nanti saya undang untuk bangkit berdiri. Kolose pasal yang kedua, habis Filipi, Kolose ya. Filipi, Kolose, Tesalonika. Oke, Kolose pasal 2 ayat yang ke-6 dan nanti kita akan baca ayat yang ke-7 bersama-sama. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ayat yang ke-7 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Tuhan Yesus memberkati. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Nats yang saya baca pada hari ini adalah nasihat Rasul Paulus kepada warga gereja di mana? Kolose. Kalau kita perhatikan dari nats ini, kita melihat banyak tantangan. Ada tantangan yang bersifat doktrinal, yaitu soal keesaan Tuhan dan keesaan Mesias. Ibadah yang tidak benar juga terjadi ketika zaman di Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Dan kalau kita lihat ada banyak sekali persoalan moralitas yang terjadi hari itu di Kolose. Nah, setelah kita membaca Rasul Paulus yang menulis surat kepada jemaat di Kolose, Rasul Paulus ini dipakai oleh Tuhan untuk mengingatkan mereka, untuk mengingatkan kita juga hari ini, bahwa dengan berakar di dalam Tuhan, maka kita itu bisa bertumbuh dengan baik dan juga berbuah.
Sehingga ketika kita mengalami tantangan, rintangan, pencobaan seberat apapun dalam hidup kita, kita tidak akan tergoyahkan. Pak, Bu, kita tidak akan tergoyahkan. Karena apa? Ketika ada badai, angin melanda hidup kita, kita tetap akan kuat. Kita tidak akan goyang. Kita tidak akan goyah. Bahkan kita akan patah. Tidak akan, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berakar kuat dalam Tuhan berarti kita tidak mundur. Dan kita tidak lari dari siapa? Dari Tuhan. Ada banyak orang ketika datang pencobaan, ada banyak orang ketika sakit, dia mundur dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, inilah yang terjadi dalam hidup kita. Dan kalau kita merasakan bahwa hari-hari ini bukan semakin hari-hari yang bertambah baik, hari-hari ini makin-makin sulit, hari-hari ini semua makin jahat, bahkan secara moral, kita sebagai umat pilihan Allah, sebagai orang Kristen, makin berat hidup kita. Makin sulit hidup kita. Untuk kita hidup kudus, untuk kita hidup benar, untuk kita hidup bermoral saja, itu sulitnya setengah mati. Apalagi kita mau hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Apalagi kita mau hidup kudus, suci, sesuai dengan Alkitab. Sungguh sesuatu hal yang sangat-sangat sulit dalam hari-hari ini. Anak-anak banyak meninggalkan orang tua. Ya, kalau zaman dulu, setelah orang tua itu selesai, pensiun lah istilahnya, maka anak-anak itu akan saling bahu-membahu untuk merawat orang tua. Tapi zaman sekarang sebodoh teing, kata orang Sunda. Ya kan, kata orang Batak apa tuh? Kalau sebodoh teing nggak mau tahu lagi, kata orang Bataknya, gua nggak peduli, gitu kan. Saudara yang terkasih, anak nggak hormat sama orang tua, dan hari-hari ini banyak terjadi. Anak merasa lebih pintar, bahasa Inggrisnya lebih hebat, ya kan? Apalagi kalau anak sudah main gadget, baru tahu sedikit TikTok aja udah sombongnya setengah mati. Banyak orang, anak-anak yang nggak hormat lagi sama orang tua. Suami banyak yang meninggalkan istrinya, sekalipun istrinya itu sudah mempunyai anak. Banyak yang meninggalkan, bahkan terbalikannya juga banyak, Bapak Ibu Saudara. Nah, inilah ciri-ciri akhir zaman yang sudah semakin kuat. Sehingga kalau kita tidak berakar di dalam Kristus, maka kita akan hancur, saudara, dan tidak lagi masuk ke dalam umat pilihan Allah, dan kita tidak lagi bisa masuk ke dalam jalan yang benar. Oleh karena itu, kita harus berakar di dalam Kristus. Ada haleluya? Kita harus berakar di dalam Kristus. Berakar di dalam Kristus bukan hanya nempel. Katakan kiri kananmu, tos dulu. Ya kan, dengan bukan hanya nempel. Katakan kiri kanan, bukan hanya nempel. Ya kan? Apa perbedaan kita berakar di dalam Kristus? Bapak Ibu Saudara tahu akar? Akar pohon tahu? Kalau yang nempel di akar pohon itu apa? Benalu. Yang nempel di akar pohon apa? Ada binatang, serangga. Nah, kalau kita nempel di batang pohon, ya Tuhan, kita itu sama seperti benalu. Katakan kiri kanan, jangan mau jadi benalu. Malu-maluin aja lu. Ya kan? Malu-maluin aja lu jadi benalu. Ya. Kalau kita nempel di dalam akar kita nempel di dalam akar, itu bukan berakar di dalam Kristus, itu namanya nempel di dalam Kristus. Dan kalau terjadi banjir, kalau terjadi angin, kalau terjadi badai, kalau terjadi ada serangga yang memakan kita di akar tersebut, kita habis gak? Kita terlempar, kita mati dimakan, kita hancur. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena kita hanya nempel. Kalau perangko nempel itu bagus. Kalau buat tanda tangan perjanjian apa namanya, materai, nempel itu bagus. Tetapi kalau kita nempel di dalam akar, itu bukan kehendak Kristus. Dan banyak yang selalu saya perhatikan, banyak orang Kristen hari-hari ini bukan berakar di dalam Kristus. Kerjanya hanya nempel di dalam Kristus. Kenapa? Karena itu ketika ada pencobaan, lari dari Tuhan. Ketika ada pencobaan, bukan semakin dekat sama Tuhan, tapi semakin jauh sama Tuhan. Ya apa ya? Banyak orang-orang Kristen tempelan.
Katakan kiri kananmu, jangan jadi orang Kristen tempelan. Ada haleluya. Hanya lampu aja yang boleh ditempel. Lampu tempel. Masa kita udah puluhan tahun hanya nempel aja sama Tuhan? Ada haleluya. Jangan. Kita harus bisa berakar, menyatu dengan Tuhan, bukan menempel dengan Tuhan. Kotoran kalau ada di kaca yang nempel, dibersihin gampang nggak? Bu Seni, bersihin pakai apa? Hah? Jidat? Pakai tangan, Bu, bukan pakai jidat, pakai tangan bersihin. Ada haleluya? Nah, ya kan? Bisa bersih. Akan tetapi kalau ini kaca, ya, dia ada di dalam kaca ini, kita menyatu dengan kaca ini, di tengah-tengah kaca kita ada di dalam kaca. Bisa nggak dihapus? Tidak bisa. Karena apa? Kita menyatu. Kecuali kacanya hancur retak, maka kita juga akan bisa hancur. Saudara yang terkasih, itulah sesuatu yang ingin saya sampaikan hari ini. Bagaimana kita bisa berakar di dalam Kristus? Pertanyaan menariknya, bagaimana kita bisa berakar di dalam Kristus? Bagaimana? Kalau tadi saya sudah katakan berkali-kali, menyatu. Pertanyaan yang menarik, bagaimana kita bisa menyatu di dalam Tuhan? Sehingga kita benar-benar tidak terpisahkan lagi dari Kristus. Sehingga kita tidak lagi bisa dipisahkan dari kasih Kristus. Karena itu kalau kita bicara tentang penyatuan pada Tuhan ini, ada berbagai macam dimensi yang kita bisa pelajari pada hari ini. Tapi hari ini kita nggak pelajari ada 4 dimensi, 5 dimensi, no. Saya hanya kita melajari 2 dimensi saja. Yang pertama dimensi apa? Dari segi firman-Nya. Bagaimana kita bisa menyatu dari segi firman-Nya? Dan yang kedua, bagaimana kita bisa menyatu dari segi karakternya. Karakter siapa, saudara? Karakter Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita perhatikan sekali lagi. Apa sih yang harus disatukan antara kita dengan Kristus? Yang tadi saya bilang, bukan menempel. Nah, oleh karena itu bagaimana cara kita bisa berakar di dalam Tuhan? Yang pertama, kita bisa berakar di dalam Tuhan kalau kita selalu mengingat perkataannya. Yang percaya katakan Kalau kita selalu mengingat perkataannya, maka kita bukan hanya menempel, tapi kita bisa menyatu di dalam Tuhan. Yang kedua, kita bisa meneladani perilakunya. Atau perilaku siapa? Kristus. 2 hal inilah yang paling utama supaya kita bisa menyatu, supaya kita mengakar, supaya kita selalu bisa survive di tengah keadaan yang sulit ini. Saudara, yang pertama, yuk kita akan bahas selalu mengingat perkataannya. Lukas pasal 6 ayat 47 sampai 49. Apa yang firman Tuhan katakan? Lukas pasal 6 ayat berapa? Ayat 47 sampai 49. Yuk kita baca ya, Lukas pasal 6 ayat 47 sampai 49. Saya baca pada ayat 47. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta apa saudara? Melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ayat 48, monggo silakan dibaca. Mantap. Ayat 49. Kayak yang akan bacakan. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Saudara, Bapak Ibu, waktu Bapak Ibu Saudara membaca firman Tuhan di dalam Alkitab, makanya saya paling senang, zaman sekarang sudah jarang ya, saya paling suka dan paling senang melihat kalau ada jemaat itu membawa Alkitab. Karena akan berbeda. Serius. Bapak Ibu Saudara membaca dari
HP Android jauh akan berbeda. Saya tidak akan pernah membaca Alkitab dari gadget hanya kalau urgent, mobil atau di mana. Tapi di tempat-tempat ibadah, saya selalu membawa Alkitab, dan ketika saya baca, saya bukan mendengar suara perkataan pengkhotbah. Apa yang saya dengar? Apa yang saya dengar? Suara langsung dari Tuhan. Jadi ketika kita membaca Alkitab nih, kita renungkan dalam suasana doa. Bukan kita usahakan mendengar perkataan si Pak Pendeta. No. Tapi ketika saudara baca Alkitab saudara satu-satu, saudara walaupun ayatnya sama, maka saudara akan mendapatkan mendengar suara Tuhan langsung. Ada haleluya. Mendengar sabdanya langsung, dan langsung bukan hanya masuk ke dalam pikiranmu, tapi masuk ke dalam kalbumu, masuk ke dalam hatimu yang paling dalam. Itulah mengapa kalau orang selalu dianjurkan, apalagi ada di mimbar, ya kan, kalau hanya pakai gadget. Saya sering ketawa, ada banyak pendeta yang hari-hari itu sok gadget. Saya sekalipun harus bawa gadget, sekalipun harus bawa apapun itu ya untuk membantu saya tidak pernah lupakan ini di dalam mimbar. Bukan karena saya jadul. Jangan saudara bilang gini, pendeta jadul, bawa Alkitab mulu. No. Ini Alkitab walaupun begini hanya kertas, tapi ini penuh dengan kuasa. Bukan berarti saya mengkultuskan Alkitab, tidak. Tapi ketika saudara membaca Alkitab begini dengan membaca Alkitab secara gadget, itu akan banyak sekali perbedaan. Saya sebagai seorang pendeta yang kurang lebih 23 tahun melayani Tuhan, itu merasakan perbedaannya saudara, sangat merasakan perbedaan. Nah, kita nggak usah bahas itu, tapi yang kita bahas adalah bagaimana kita bisa mendengar suara Tuhan langsung. Rumah harus diawali dengan bangunan apa saudara? Dasar. Rumah dasarnya, orang sering salah. Kalau bangunan dasar rumah adalah fondasinya, no. Fondasi itu bukan dasar. Orang ingin mendirikan bangunan begini banyak lantainya, bukan karena fondasinya harus 3 lantai 4 lantai. Itu iya. Tapi yang paling mendasar dari fondasi itu apa, Bapak Ibu Saudara? Apa? Yang paling dasar dari fondasi itu apa? Yang paling dasar dari fondasi. Tanah. Ada salah satu rumah kita kecil di daerah cukup jauh dari sini. Tiba-tiba kita datang kembali, rumahnya udah rontok, rubuh. Kenapa? Karena tanahnya nggak kuat, longsor. Jadi sehebat apapun kita punya bangunan, fondasi, kalau tanahnya longsor, saudara nggak akan bisa bertahan. Jadi bukan fondasinya. Banyak pendeta salah kaprah berkhotbah, fondasinya harus benar. No, tanahnya harus benar. Yang percaya katakan amin. Bukan fondasi kiri kanan depan belakang. Lu mau pasang cakar ayam kek, cakar bebek, cakar kuda, cakar apa, ya kan di dalam fondasi tidak akan pernah kuat. Nah, kalau tanahnya meleong-meleong, bergoyang, ya kan kayak dangdut, nggak akan pernah tahan. Jadi intinya apa saudara? Dasarnya itu harus kuat, tanahnya itu harus kuat. Saya mau tanya, kenapa Yerusalem sampai hari ini diperebutkan oleh berbagai macam agama, terutama agama seberang kita? Karena termasuk kita juga masih memperebutkan Yerusalem. Karena kenapa? Di tanah Yerusalem itu dibangun bangunannya, saudara tahulah, bukan bangunan gereja, tapi bangunan seberang. Nah itulah yang diperebutkan. Kenapa saudara sampai diperebutkan? Karena dasar dan fondasi daripada kekristenan itu ada di sana. Dasar dan fondasi daripada agama seberang pun ada di sana. Sehingga dia memperebutkan. Itulah sebabnya dipertahankan sampai hari ini. Mengapa mereka yakin? Karena itu adalah dasar. Di dalam segala sesuatu itu harus ada dasar. Dan mereka harus mempunyai dasar. Saya mau tanya lagi. Kalau kita melakukan segala sesuatu, itu harus berdasarkan tetap firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Orang mau menikah, dasarnya apa Pak Bu? Dasarnya apa? Saling suka? Bukan. Firman Tuhan. Anak saya yang akan menikah, saya bilang kalau orang-orang mungkin kita hanya kasih pengarahan 6 kali, 2 kali. Kalau mereka mungkin 24 kali pengarahannya. Supaya apa? Supaya ada dasar yang kuat. Supaya ada dasar yang benar.
Karena kalau hanya berdasarkan suka sama suka, saudara suka nih, aduh suka ya sama istriku, istriku cantik, ya kan. Kalau belum menikah biasanya istri cantik. Ibu Gembala kan lagi ngajar di atas. Ada haleluya. Waktu menikah, waktu baru menikah, istri kelihatan cantik, segar segala macam. Wah, apalagi baru bulan madu, selesai bulan madu semuanya masih indah. Tak seindah warna aslinya. Ada haleluya. Nah, selang saudara menikah beberapa saat segala macam, yang saudara suka bisa tiba-tiba nyebelin nggak? Halo, istri sama suamimu bisa nyebelin nggak? Coba tengok dulu istri sama suami. Yang punya istri agak jauh sama suaminya, jauh nengoknya. Coba nengok dulu. Pernah nggak istri nyebelin suami? Pernah. Pernah nggak suami nyebelin istri atau istri nyebelin suami, suami nyebelin istri? Pernah. Kalau yang menjadi dasar pernikahan kita hanya karena rasa suka, ketika sukanya itu tidak ada, maka kita akan bercerai. Nggak ada lagi kan, artis-artis bilang nggak ada lagi apa saudara? Kecocokan. Itu saudara, kalau yang menjadi dasar kalau kita menikah, karena istriku cantik, karena istriku manis, karena istriku langsing, karena istriku luar biasa. Coba saudara setelah 10 tahun, 20 tahun menikah, istri yang langsing bisa jadi, nah itu bapak-bapak ibu-ibu yang istri yang langsing bisa jadi langsung bapak-bapak ngeliat tuh istrinya masih langsing atau udah langsung. Haleluya. Istri yang langsing bisa jadi langsung, yang tadinya cantik, manis, ya kan, lama-lama bisa jadi peot. Memang kenyataannya begitu. Bisa jadi peot, bisa jadi nggak cantik. Kita lihat di luar lebih cantik, ya kan? Istri tetangga kah, istri orang lain, lebih cantik. Itu kalau kita hanya berdasarkan fisik, berdasarkan tadi apa? Kesukaan kita. Suatu saat kalau kita menikah seperti itu, maka kita itu akan hancur pernikahan kita. Dan yang kedua juga kalau kita berbisnis, menginjil, punya gereja, ya kan, atau apapun itu hanya didasarkan pada dasar-dasar bisnis, usaha, perhitungan ekonomi dunia, maka kita nggak akan bisa survive. Karena itu baik kita berbisnis, baik kita bekerja, baik kita melakukan apapun, baik kita menginjil, harus punya dasar firman Tuhan. Ada amin saudara? Nggak boleh dasar yang lain-lain. Nggak boleh dasar karena engkau kaya, ya. Anak-anak muda perhatikan baik-baik ya, terutama cewek-cewek ya, wanita-wanita. Jangan menikah dengan pria yang kaya. Jangan. Kenapa saya bilang? Pria yang kaya itu pria yang banyak masalah. Akan banyak masalah. Sekalipun mungkin awalnya dia baik, jangan terlalu menikah dengan orang-orang yang kaya. Bahkan saudara sering lihat di TV-TV sultan lah ya kan, yang punya rumah puluhan miliar, ya kan. Mungkin kalau di Pondok Indah ada orang jual tuh, saya lihat di YouTube harga rumahnya sekitar 300 miliar, 350 miliar ya, kalau nggak salah. Wah, luar biasa bagus gitu kan. Mau menikah dengan yang begitu? Jangan. Kecuali saudara juga sama, sepadan, monggo. Tapi kalau tidak, saudara, yang menjadi dasar jangan lihat cowok itu dari kegantengannya, dari dia bawa mobil, dari besok dia bawa mobil, besoknya lagi dia bisa bawa bemo, besoknya lagi dia bisa bawa motor, dan mungkin nggak lama kemudian dia bisa bawa sepeda. Ada haleluya? Itu kalau yang kita dasarkan adalah berdasarkan semua yang ada di dunia ini. Tolong ya, perhatikan baik-baik ini, supaya anak-anak muda tidak salah pilih. Ada haleluya? Supaya anak muda tidak salah di dalam memilih pasangan hidup. Perhatikan, dasarnya adalah firman Tuhan. Lihat pasanganmu, lihat satu hal saja. Kalau dia rajin ya, lagi jalan-jalan, di mana-mana mau makan, ayo yuk kita berdoa. Nah, terus nggak lama kemudian, dia ingat firman Tuhan, dia baca firman Tuhan, dia bagi kepada pasangannya. Nah itu, dari situ kita bisa melihat perjalanan hidup, walaupun dia bukan seorang pendeta, walaupun dia bukan seorang penginjil, Bapak Ibu Saudara. Tetapi ketika itu terjadi dalam kehidupannya, dasarnya sudah kuat. Saya terlalu yakin dan percaya, sampai kapanpun, sampai dia meninggal pun, dia tetap hanya punya satu pasangan. Karena dia yakin,
Inilah dasar dalam kehidupannya dia. Kalau firman Tuhan kita jadikan dasar, maka firman ini yang ada di dalam hati kita, yang ada di dalam kalbu kita, akan menjaga kita, akan menguatkan kita. Ada haleluya. Dia akan menjaga kita. Dia akan menguatkan kita di kala kita sedang lemah. Ada firman yang saudara dengar. Saudara dengar dalam keadaan ngantukkah? Saudara dengar dalam keadaan gimana? Saudara masuk itu firman Tuhan. Bukan hanya ke pikiran, tapi masuk ke kalbumu. Masuk ke nuranimu yang paling dalam. Dan ketika saudara menghadapi segala sesuatu, maka firman ini yang akan menguatkan hidup kita. Firman ini yang akan membuat kita tetap tenang di dalam menghadapi badai sehebat apapun dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Ku kan berdiri, apa saudara? Di tengah badai dengan kekuatan apa? Yang kau. Dari mana kekuatan itu, saudara? Dari mana kekuatan itu? Kalau engkau nggak pernah baca firman, kalau nggak pernah dengar firman, kalau nggak pernah rajin berdoa, mana yang akan engkau tampilkan? Mana yang akan mendukungmu di kala engkau susah, di kala engkau sedang sakit, di kala engkau sedang melakukan segala sesuatu, di kala engkau sedang kecelakaan? Firman inilah yang menjadi kekuatan dalam hidup kita. Kita akan tetap berdiri tegar sekalipun badai silih berganti dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Firman itu pasti terjadi. Firman itu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Tinggal kita tunggu waktunya saja. Ada haleluya? Kita lihat Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Firman tidak akan kembali dengan sia-sia. Yesaya di perjanjian lama atau perjanjian baru? Perjanjian lama ya, jangan cari-cari perjanjian baru, ntar muter-muter di perjanjian baru. Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Kalau ada yang mau bacakan secara kencang, dipersilahkan. 1, 2, 3. Ada yang mau baca? Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Amin. Ayat 9. Amin. Amin. Jadi kalau kita melihat di sini bahwa rancangan Tuhan itu tidak akan pernah sia-sia. Rancangan Tuhan ada rancangan Dia, bukan rancangan kita. Dan ketika kita masuk ke dalam firman Tuhan, kita masuk ke dalam rancangannya, maka yang saya mau katakan tadi, firman itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Begini saudara, saudara tahu air kalau dari atas turunnya kemana? Air hujan dari atas turun ke bawah, mengalir ke got, mengalir kemana-mana. Terus air itu selalu mencari yang paling bawah. Itu yang Tuhan maksud dengan firman itu masuk ke dalam pikiran kita, masuk ke dalam otak kita, masuk ke dalam nurani kita, dan yang paling penting firman itu masuk ke dalam kalbu kita. Kalbu kita. Dan firman itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Yang percaya katakan amin. Air ketika dia sudah turun ke bumi, air ketika dia sudah turun ke sawah, dia akan mengairi sawah, dia akan memberikan kehidupan buat sawah. Dia tidak akan kembali air. Ada nggak saudara cerita air turun ke sawah, tiba-tiba air kembali ke tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Saudara yang terkasih, saya mau katakan, sekalipun bumi rontok, sekalipun semua nggak ada lagi, yang tetap tinggal tetap itu siapa saudara? Firman Tuhan. Coba kita lihat Matius pasal 24 ayat 35. Sekali lagi kita lihat Matius pasal 24 ayat 35. Kita banyak main ayat ya. Kalau biasanya saya eksposisi, tapi sekali-sekali kita bicara soal topikal dan tematik khotbah. 24 ayat 35. Demikian firman Tuhan. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Perkataanku tidak akan berlalu. Artinya apa? Perkataan Tuhan itu
kekal. Perkataan Tuhan itu kekal. Coba mulai hari ini kita mendasarkan hidup kita kepada firman Tuhan, bukan kepada yang lain-lain. Kalau dasar firman Tuhan ada dalam hidup kita, kita akan kuat. Kita dasarnya rasionalitas kita berakar di dalam Tuhan, itu harus jelas. Kenapa harus jelas, Bapak Ibu Saudara? Coba kita lihat Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3. Ini harus jelas. Kenapa ya? Ini kok harus berakar? Kenapa ya harus bertumbuh? Ayo, Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3. Saya bacakan ya. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan penyemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan merenungkannya si Taurat itu siang dan malam. Saudara baca ayat yang ketiga. 1, 2, 3. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu dayungnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara mau berhasil? Saudara mau diberkati? Saudara mau masuk surga? Saudara mau hidup kekal? Firman Tuhan. Semuanya mau, amin, amin, amin. Firman Tuhan, males Pak, kadang-kadang maunya tidur. Lebih enak nonton drakor Pak, lebih enak nonton yang lain. Firman Tuhan, sabodo teing. Ini penting sekali saudara. Ya, dari dulu sampai sekarang saya nggak pernah habis-habisnya dan lupa-lupanya dalam firman. Entah 2 bulan sekali, entah 3 bulan, pasti saya akan singgung firman. Oh, pendeta, firman terus, firman terus, firman terus. Kenapa saudara? Karena ini jadi landasan yang kuat dalam kehidupan kita. Nggak ada yang lain. Di dalam seluruh aspek kehidupan kita, kalau ada firman, dasar yang kuat, yang tidak akan pernah digoyahkan. Coba kita lihat bagaimana kita bisa menganalisa ada benih atau bibit yang disebar tetapi ada yang mati, ada yang tidak mati. Ini analisanya lebih dalam saudara. Yuk kita lihat Matius pasal 13 ayat 3 sampai ke 8. Ya, saudara pernah dengar cerita ini, tapi biarlah kita ulas hari ini lebih eksegesenya lebih dapat. Coba kita lihat. Ya, Matius pasal 13 ayat 6 sampai ke 8. Kita baca berganti-gantian atau saya saja yang baca ya, biar Bapak Ibu Saudara menikmati. Ayat yang ketiga. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Di pinggir jalan dimakan sampai habis. Oke. Terus yang kedua atau ayat kelima, sebagian jatuh di tanahnya ada apa? Batu. Tanah yang berbatu-batu. Ya. Terus yang tidak banyak tanahnya. Jelas tuh saudara. Perhatikan baik-baik. Tidak banyak tanahnya. Tanah itu apa? Dasar. Tidak banyak tanah. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Waduh, ada tanah tipis, ada tanah tebal. Oke. Ayat yang ketujuh. Sebagian lagi jatuh di tengah-tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu, lalu menghimpitnya sampai mati. Ayat yang ke-8. Dan sebagian jatuh di mana saudara? Di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Kita akan fokus di ayat yang keempat. Di ayat yang kelima. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu dan tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Nah, ayat yang keenam, tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Saya mau tanya satu hal. Di sini mungkin rata-rata udah lulus SMA ya. Apalagi masih ada yang SMA, ada yang ngerti biologi ya. Monik ngerti biologi kan? Saya mau tanya, kalau tanaman itu
bisa nggak bertumbuh tanpa matahari? Karena matahari itulah yang membuat proses pemasakannya dia. Jadi sintesisnya dia di matahari. Proses apa Bapak Ibu? Fotosintesis. Bukan fotografer ya. Bukan foto selfie, bukan sintesa. Nah, Saudara, aneh di sini. Kenapa aneh? Matahari yang seharusnya menyinari dan membuat kehidupan bagi benih, tapi kenapa mati? Seharusnya matahari itu membuat benih itu menjadi bertumbuh, bukan jadi mati. Ya apa ya, Saudara? Tapi kenapa di firman Tuhan di sini dikatakan benih itu bertumbuh, benih itu jatuh di tanah yang tanahnya tipis. Lalu ada sinar matahari yang menyinari benih itu dan dia layu sebelum berkembang. Ada lagu yang mengatakan layu sebelum berkembang. Layu, loyo dia. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Artinya the most important thing that we have to develop something, anything, everything. Wah, pakai bahasa Inggris ya. Itu adalah dasar. Di sini dasarnya tipis, tanahnya tipis. Sehingga ketika tanahnya tipis, tanahnya tidak kuat, ditanemin apapun, tanah itu, buah itu atau pohon itu tidak akan menjadi bertumbuh, benih itu tidak akan bertumbuh, mati. Apa ini tandanya, Saudara? Ini menandakan kita hari-hari ini. Dunia semakin hari semakin jahat, dunia semakin hari semakin panas. Saudara lihat matahari aja nih, kita ambil permisalannya matahari hari-hari ini, aduh panas ya kan? Panasnya lebih panas dari tahun-tahun lalu nih. Nah itu baru segitu aja, Tuhan baru pasang voltase lebih kencang sedikit aja, kita udah ngeluh. Gimana kalau dipasang full, Saudara? Kita akan gosong semua. Nah tetapi matahari itu menandakan pencobaan yang terjadi dalam hidup kita. Tiap hari ada pencobaan, tiap hari ada tantangan, tiap hari ada rintangan. Nah, ketika kita tidak berakar di dalam tanah, ketika tanahnya tidak ada, maka kita akan hancur, kita akan loyo, kita akan mati. Bahkan banyak orang hari-hari ini bunuh diri. Belum lama ini ada orang bunuh diri dari mana? Dari jembatan Tomang atau dari jembatan mana tuh? Game langsung. Itu yang akan menjadi kehidupan kita ini ditentukan oleh faktor internal kita, bukan oleh faktor eksternal. Sehebat apapun matahari itu bersinar, makanya di ayat yang terakhir dikatakan apa? Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, mau disinarin matahari kek, mau mataharinya 22.000 volt kek, mau mataharinya 100.000 volt kek, dia tetap akan bertumbuh, akan berbuah. Karena apa, Saudara? Karena tanahnya baik. Ada haleluya. Begitu juga dengan kehidupan keluargamu. Kalau dasar kehidupan keluargamu baik, maka dia akan tumbuh buah-buah yang baik. Dia akan tumbuh pohon-pohon yang baik di sekelilingmu. Siapa itu pohon-pohon yang baik? Anakmu, cucumu, semua. Kalau dasarnya benar, dasarnya tanahnya benar, saya yakin dan percaya tidak akan pernah meleset 1 inci pun. Ada amin, Saudara? Tepuk tangan bagi kemuliaan nama Bapa di sini. Karena tanah itulah yang mendasari segala kehidupan kita. Jangan pernah lupakan, jangan pernah abaikan. Inilah yang menjadi kekuatan. Faktor eksternal itu hanya eksternal. Dia hanya bisa menguatkan, dia hanya bisa tumbuh. Saya mau tanya, tumbuhan bisa tumbuh tanpa matahari? Bisa. Walaupun mungkin tidak terlalu bagus. Dia tumbuh pakai apa, Saudara? Pupuk. Mataharinya sedikit aja, pupuk. Saya ada pohon yang ada kena mataharinya banyak, ada yang kena mataharinya sedikit. Bahkan kadang-kadang nggak kena matahari, tapi saya lihat tuh pohonnya tetap tumbuh. Kenapa, Saudara? Karena ada pupuk dan tanahnya baik. Tapi kalau kita balik kondisinya, tanahnya tidak ada, tanahnya sedikit. Saudara kasih pupuk, kasih lagi pupuk, kasih lagi pupuk. Gimana tanaman itu? Menurut Bapak Ibu Saudara? Hidup, mati, segar, subur? Subur? Bukan, Bu. Kalau subur, kacau. Pasti mati. Karena nggak ada tanahnya. Yang ada pupuk. Saya mau katakan begini ya, Bapak Ibu Saudara.
dalam kehidupan bisnismu, rumah tanggamu, pekerjaanmu, kalau dasarnya tidak ada, engkau tarik apapun dalam kehidupan, bobrok, hancur. Engkau tarik apa nih namanya? Wah, bantuan dalam negeri kayak, bantuan luar negeri kayak ke Indonesia nih hari-hari ini, ya kan? Dasarnya nggak kuat. Dia mau pinjam utang, dia mau ini untuk memenuhi, istilah kasarnya itu pupuk di dalam kehidupan keluargamu, pupuk di dalam bangsa dan negara kita, pupuk di dalam di dalam gereja, pupuk di dalam manapun. Kalau engkau terlalu banyak kasih pupuk, tetap hancur, tetap bobrok. Kenapa? Tanahnya tidak kuat. Kalau tanahmu kuat, kalau tanahmu mantap, bagus di dalam keluargamu, saya yakin dan percaya, setiap mungkin pasangan hidup yang udah punya anak beberapa, datanglah menantu wanita atau menantu pria masuk ke dalam rumah tersebut, masuk ke dalam tanah area tersebut, maka menantunya mungkin dulunya buruk, mungkin dulunya tidak baik, dia akan menjadi baik. Yang percaya katakan amin. Tapi kalau kebalikannya, orang yang baik-baik, ya pindah nih dia, pupuknya bagus di rumahnya, dia pindah nih, masuk ke situ, berantakan semua. Karena itu saudara sering lihat banyak anak-anak pendeta yang setelah menikah hancur-hancuran. Karena bukan karena dia seorang anak pendeta terus dia harus hebat terus nantiasa, tetapi karena nggak ada lagi tanah dalam kehidupannya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, faktor internal ini yang utama. Tanahnya tidak boleh tipis, harus tebal, harus punya firman Tuhan ini yang harus diam di dalam kamu, di dalam kita semua. Coba kita lihat Kolose pasal 3 ayat 16. Ini kembali mengkonfirmasikan kita semua. Wow, luar biasa saudara. Sekali-sekali ya kita khotbah mendasar. Jangan khotbahnya sorga terus ya. Sorga keselamatan. Hari ini kita dasar. Kolose pasal 3 ayat 16. Apa yang firman Tuhan katakan? Hendaklah perkataan Kristus itu diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Jadi perkataan Kristus itu harus tinggal diam di dalam kita. Firman tidak boleh hilang, firman tidak boleh pergi dalam kehidupan kita. Itulah yang membuat kita bertumbuh, berakar dan berbuah. Sabda Tuhan itu harus ada di dalam kalbu kita. Coba kita lihat lagi satu ayat, Mazmur pasal yang ke-40 ayat ke-8. Supaya kita tenang, supaya kita luar biasa nih di dalam Tuhan. Pulang dari tempat ini, saudara jadi sadar sesadar-sadar. Mazmur 40 ayat 8. Apa yang firman Tuhan katakan? Lalu aku berkata, sungguh aku datang. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Dalam firman Tuhan ada tertulis tentang Kristus, saudara. Sabdanya Tuhan itu harus ada dalam kalbu kita, bukan di dalam pikiran kita. Kalau dalam pikiran kita bisa lupa. Tapi kalau ada di dalam kalbu kita, itu firman tidak akan pernah bisa lupa dalam kehidupan kita. Waktu kita sakit, kita bisa tetap senyum. Ada amin, saudara? Punya banyak hutang, kita tetap bisa senyum. Ada masalah dengan tetangga kiri kanan depan belakang, kita tetap bisa senyum. Kita tetap bisa kuat walaupun mungkin kita miskin, walaupun kita nggak punya apa-apa, walaupun kita kere. Karena firman itu mengayakan hidup kita, memperkaya hidup kita. Dan ini bukan imajinasi saya sebagai seorang pendeta, ini adalah iluminasi, bukan imajinasi. Beda. Imajinasi dengan iluminasi itu sesuatu hal yang berbeda. Ya Pak ya? Imajinasi, iluminasi. Kalau imajinasi kita menghayam imajinasi, tapi iluminasi adalah pernyataan yang sesegera mungkin akan menjadi kenyataan dalam hidup kita. Iluminasi, saudara. Nah, itulah yang Tuhan singkapkan. Oleh karena itu bangsa Israel di padang gurun, dia tidak pernah takut, dia tidak pernah khawatir, karena firman Tuhan tetap menjaga dia. Tuhan memberi makan dia bukan roti, tetapi Tuhan memberi makan apa, saudara? Mana? Orang itu bisa kuat
kalau ada firman Tuhan. Karena manusia itu bukan hidup hanya dari roti saja, tetapi dari firman Tuhan. Ada haleluya saudara? Jadi hari ini firman itulah yang bisa membuat kita tetap kuat. Dan kita akan tutup firman Tuhan untuk poin yang pertama. Makanya tadi saya bilang kalau sampai poin keempat, kelima, kita bisa sampai jam setengah 1. Mazmur pasal 56 ayat 4 dan kelima. Kita tutup poin yang pertama dengan Mazmur pasal 56 ayat yang keempat sampai kelima. Apa ini saudara? Waktu aku takut, aku ini apa saudara? Percaya kepadamu. Kepada Allah, kita lanjutkan ayat yang 5. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Camkan di dirimu, masukkan ini dalam sanubarimu. Wow, ini sesuatu hal yang luar biasa dari Daud dengan perkataannya di Mazmur. Dia katakan seperti itu karena apa? Waktu aku takut, aku percaya. Aku ini percaya kepadamu Tuhan. Kenapa Daud bisa melakukan hal ini? Karena dia selalu punya firman Tuhan dalam hatinya. Ada amin saudara? Jadi kalau Bapak Ibu Saudara seringkali merasa, kalau anak-anak muda sering bilang apa? Galau. Aduh gue lagi galau nih gitu kan. Aduh rasanya di rumah nih gak enak banget nih, kayak neraka. Aduh rasanya nih mau pergi aja nih dari rumah, gak enak. Kenapa saudara? Karena bukan hanya orang tuamu yang membaca firman mungkin sudah benar, semuanya sudah benar, tapi engkau sendiri gak pernah ada taburan firman. Hidupmu gak akan berasa apa-apa. Engkau hidup seperti seekor binatang. Kenapa saya katakan demikian? Binatang hidup kan hanya itu, makan, tidur, bangun, bekerja. Ya kan, kerjanya juga macam-macam. Ada yang jaga rumah. Nah kita seperti itu, hanya bisa mikir sedikit. Tapi kalau kita punya firman, inilah yang menjadikan kita makhluk hidup yang sesungguhnya, yang punya rasa berterima kasih sama Tuhan, yang punya rasa ketuhanan, yang punya mengetahui bahwa Dia adalah Sang Pencipta. Anjing, kucing, ular dan yang lainnya nggak pernah tahu bahwa Dia ada penciptanya dan Dia tidak pernah mengakui ada ciptaannya. Ada haleluya. Tapi kalau kita berbeda. Yang kedua, saudara, ya. Yang kedua, kita harus meneladani perilaku Kristus. Mari kita buka Ibrani pasal 12 ayat 3 sampai 4. Ya. Jadi kalau kita itu mau bertumbuh atau berakar yang kuat di dalam Kristus, yang pertama tadi apa? Kita harus selalu mengingat akan perkataan Tuhan. Yang kedua, kita harus meneladani perilaku Kristus. Ibrani pasal 12 ayat yang ke-3 sampai ke-4. Demikian firman Tuhan. Saya bacakan ayat 3 sampai 4 ya. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Ayat yang keempat apa? Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Apa ini artinya saudara? Mengapa kita harus meneladani Kristus kalau kita mau berakar kuat di dalam Tuhan, berakar kuat di dalam Kristus? Karena Tuhan katakan, pergumulanmu di dalam dunia ini masih pergumulan yang biasa, bukan pergumulan yang seperti Kristus. Pergumulan Kristus sampai Dia ada di atas kayu salib, Dia bergumul itu supaya apa? Dia bergumul dengan apa? Dia bilang ini sampai keluar cucuran darah. Dan kita ini belum sampai mencucurkan darah. Oleh karena itu kita harus meneladani siapa saudara? Kristus. Dan kita harus fokus kepada siapa? Harus fokus kepada Kristus. Ada amin saudara? Kita harus fokus sama Kristus, bukan sama yang lainnya. Karena kenapa?
Kristus itu patut kita teladani karena di dalam segala tindakan, tingkah lakunya itu benar-benar kita harus teladani. Ketika dia sedang susah, ketika sedang dicerca, ketika sedang dihina di atas kayu salib, ketika dia sedang bergumul berdoa di Taman Getsemani, semuanya itu harus kita teladani supaya kita bisa berakar di dalam Tuhan, berakar kuat di dalam Kristus. Sekarang begini, saudara, saya mau tanya. Saudara, Bapak Ibu Saudara tahu kameramen? Tahu fotografer, Pak, Bu? Tahu ya? Kalau kita lagi foto, misalnya nih fotografer mau moto presiden atau mau moto pengkhotbah, dia foto semua nggak, saudara? Yang difokusin siapa? Presiden, fokus shoot. Pengkhotbah, yang difokusin pengkhotbah. Atau mungkin nanti misalnya Pak Thompson gitu ya, mau lagi nyanyi sendiri, yang difokusin Pak Thompsonnya atau drumnya, pasti orangnya. Siap, fokus. Kita mau belajar satu hal. Kenapa kita perlu fokus seperti kamera itu, yang lainnya di blur. Bahkan sekarang ada teknik kamera, kalau kita mau fokusin kepada objeknya, ya kan, yang di belakangnya di blurrin, ya kan? Sering kan saudara foto begitu kan? Oh, fokusnya depan aja deh, yang belakang jelek. Asal jangan begini aja saudara, ya kan? Ayo dong foto-foto suami istri, yang fokus yang si suaminya difokusin, istrinya diblurrin. Ya, jangan juga. Ya. Nah, saudara, waktu dia fokus, kita fokus sama kehidupan Kristus, bukan fokus sama yang lain-lain. Yang lain-lain gambarnya boleh nggak jelas. Jadi gini, saudara, maksud saya, saudara tuh jangan fokus sama kehidupan orang lain. Yang percaya katakan amin. Sekalipun dia seorang presiden, dia tidak bisa menjadi teladan dalam hidup kita. Ya apa ya saudara? Menteri, presiden, pendeta, nggak bisa jadi teladan dalam hidupmu. Suatu saat ketika ia jadi teladan, waduh, saya mengkultuskan nih, aduh Pak Kurniawan, waduh luar biasa. Nah, tapi suatu saat saya ada bicara, mungkin bicara saya tiba-tiba bicara saya seperti bicara seorang yang gak baik, tiba-tiba putus lagi, tiba-tiba saudara kecewa lagi dalam hidup saudara. Ya apa ya? Nah, sehingga ketika kita kecewa dalam hidup kita, maka kita gak fokus sama Tuhan. Yang seharusnya yang kita fokusin hanya kepada siapa? Kristus. Jadi jangan lagi saudara fokus kepada kiri kananmu, kepada orang-orang sekelilingmu yang mungkin dia baik sekali, baik 2 kali, baik 3 kali, tapi lama-lama nggak mungkin dia bisa baik terus-terusan. Jangan difokusin sama yang sekeliling. Jangan difokusin juga sama kehidupan yang tidak baik di sekelilingmu, nggak perlu saudara. Ya kan, misalnya engkau baru menikah atau apapun itu, tiba-tiba yang sudah nikah lama, mertuanya, aduh, mertua saya galak ya, mertua saya bawel ya, mertua saya begini, yang nggak fokus, saudara. Yang saudara harus fokus dalam kehidupanmu hanya Kristus di atas segala-galanya. Engkau harus meneladani Kristus dan bukan yang lainnya. Yang lain tidak akan bisa menjadi teladan. Pendeta sehebat apapun, jemaatnya sebanyak apapun, ya kan, sehebat apapun dia punya persekutuan yang intim dengan Tuhan setiap hari, tapi engkau harus tetap fokus sama Tuhan. Yang percaya katakan amin. Saya punya kamar dan saya punya bangku khusus untuk berdoa. Jadi saya tuh kalau lagi, waduh, datang serangan. Wah, begitu banyak serangan. Kalau serangan akhir tahun adalah serangan untuk bayar gereja, ya kan? Aduh Tuhan, gimana nih Tuhan, saya nggak akan fokus sama yang lain. Waduh, gimana ya cara nyari duit? Waduh, bagaimana ya si ini bisa bantu, si A bisa bantu, si B bisa enggak. Tapi saya mau duduk, saya hanya mau tersungkur, saya hanya mau berdoa, Tuhan, tolong. Ada amin saudara? Waktu saudara sedang berjalan-jalan, mungkin jalan pagi, saudara doa, Tuhan, tolong. Jadi saya ibaratkan serangan itu, ya kan, kalau saudara misalnya ya punya hutang, punya apa, dadang penagih hutang, ya kan, serangan itu seperti roket datang gitu kan, waduh bahaya nih, kita berdoa, tapi bukan saudara lari dari hutang, saudara berdoa biar Tuhan. Roket datang, saudara telan, roket datang, saudara telan. Telannya dengan apa? Berdoa,
baca firman. Saya yakin dan percaya anak-anak muda di tempat ini semuanya, kalau bisa melakukan itu semua, maka hidupmu akan berhasil di dalam Tuhan. Yang percaya katakan amin. Tidak ada satupun yang tidak akan berhasil kalau hidupmu dilandaskan pada landasan firman Tuhan dan meneladani perilaku Kristus. Masih ingat waktu Kristus di Taman Getsemani ketika dia ditangkap, Petrus ngapain saudara? Potong kupingnya. Coba kalau Kristus itu bilang begini, potong lagi Petrus kuping kiri, kurang kuping kanan, potong lagi kuping kiri. Kita akan meladani Kristus yang seperti itu kan? Enggak. Kristus ngambil apa? Diambil kupingnya, dipasang. Waktu dia dihina, waktu dia difitnah, waktu dia dicecer, waktu dia perlakukan apapun, saudara harus meneladani Kristus. Ketika saudara dihina sama teman-teman saudara, ketika saudara dihina sama saudaranya saudara dihina sama anak, saudara dihina sama yang lainnya, bahkan saudara difitnah dengan tetangga, kiri kanan, depan belakang yang iri dengan kita, saudara nggak perlu membalas mereka. Ada amin saudara? Tampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Jangan tampar pipi kanan, tonjok hidung saudara. Jangan. Tampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Jadi artinya apa? Kita nggak perlu membalas. Itu barunya kita bisa meneladani Kristus. Saudara di PHK, ya kan? Saudara diperlakukan nggak baik di kantor, tiba-tiba lagi kerja di PHK segala macam. Saudara nggak usah maki-maki bos saudara. Wah, gue udah ngajar ya mah, gue udah kerja puluhan tahun, ya kan? Puluhan tahun saya kerja, tapi saya tidak. Saya nggak mau. Gitu. Nah. Ya udah, saya yakin dan percaya selalu ada jalan keluar. Saya mau kasih tahu yang terakhir, saya mau bilang gini. Kalau kita ada hidup di dalam Tuhan, kita meneladani perilaku Kristus, seberat apapun dalam hidup kita selalu ada jalan keluar. Begini saudara. Saudara tahu jalan? Ini jalanan bukan? Ini jalanan bukan? Waktu saudara hidup, saudara jangan pernah bilang begini, aduh udah dah, mati dah, nggak ada jalan keluar lagi. Saudara masih hidup, itu masih ada jalan. Ya kan? Sekalipun mentok, masih ada jalan nggak? Masih. Bisa ke belakang, bisa muter. Kecuali kalau diri di tengah-tengah, ke sana jurang, ke sini jurang, ke sana jurang, nah itu baru nggak ada jalan. Tapi kan lagi kita hidup di dunia ini, ke sana masih ada jalan. Kita keluar dari sini masih ada jalan. Kita ke belakang masih ada jalan. Ke sini masih ada jalan. Ke sana masih ada jalan. Jadi, saya mau katakan, makanya ini saya percaya banget. Dari zaman saya masih baru lulus SMA, baru lulus kuliah atau SMA gitu, saya yakin ini. Dan khotbah ini, nah itulah makanya kadang-kadang khotbah ini saya masih ingat. Khotbah yang dikhotbahi oleh pendeta almarhum gembala saya dulu. Tenang, masih ada jalan. Nggak mungkin jalan itu buntu kalau sama Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara ya, di tempat ini yang lagi seluruh, aduh nggak ada jalan keluar lagi, aduh begini, aduh begitu, aduh ini pusing, aduh begini, ini sakit, ini. No. Masih ada jalan. Yang percaya katakan, tadi kan lagu pujian tadi juga mengatakan, selalu ada jalan. Yakin percaya? Amin, yakin percaya? Yakin percaya sama Tuhan. Tapi jangan lupa baca firman Tuhan. Ya, inilah yang menjadi sumber kekuatan dan kehidupan kita yang tiada pernah habis. Kekuatan yang tidak pernah habis dalam hidupmu adalah firman Tuhan dan teladan Kristus. Amin. Tuhan memberkati.